Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Di depan Mister ada karburator PWK28 dengan PE28. Di sini saya mau bandingkan atau versuskan langsung konsumsi bahan bakar atau konsumsi bensin si PWK versus PE28 ya. Boros mana sih di antara PWK dengan PE ini? Karena banyak yang mengatakan untuk PE lebih irit dan PWK lebih boros. Nah, di sini saya mau buktikan apakah PWK28 ini borosnya itu mitos atau borosnya fakta atau hanya beda-beda tipis dengan si PE28? Makanya di sini Mister mau tes langsung. Penasaran kan? Kita akan langsung tes aja ya. Untuk motor uji cobanya di ini ya, di si si Unyil. Motor saya, kalau si ini kan si Usro. Kalau ini kan si Pak Raden ya. Oke, sekarang kita tes. Kalau ini kan si Bolang. Kita akan tes di si Unyil aja. Penasaran kan? Oke. Dengan spek mesin yang sama, dengan trek yang sama, kita tes aja langsung. Daripada bingung-bingung, sekarang kita gas aja langsung. Oke, ini karburator PWK-nya ya. Dan di sini saya metodenya bensin ya. Ini 0,3 liter ya. Ini kan botol 600, saya kasih setengahnya. Jadi ini sekitar 300-an ya, alias 0,3 liter ya. Untuk keran bensinnya sudah saya lepas ya, yang dari tangki, dan saya segel ya. Tuh saya segel, ini bensinnya ya, tuh yang dari ini kerannya di segel. Oke, sekarang kita mulai. Oke, ini sudah saya pasang ya kan ya. Sekarang kita tes langsung. Oke, sekarang kita nolkan dulu kilometernya ya. Kita nolkan dulu ya. Oke, 0. Sekarang saya akan skip ya videonya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes segimana konsumsinya, lebih boros atau nggak beda jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kan, ini treknya sama ya kan ya. Nah, oke. 0 ya kilometernya. Kita versuskan dengan PE. Saya jelaskan sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah tes yang PE ya. Yang PE28 itu dapat konsumsi 28,3 km per liter ya. Di motor saya ini ya, tentu kalau motor Agan misalnya FU atau misalnya Beat Karbu atau misalnya motor Jupiter MX dan lain sebagainya, tentu beda ya, pasti lebih tinggi ya. Karena ini standarnya Ninja aja ini sekitar 30 km per liter ya. Untuk PE itu kemarin 28,3 km per liter di motor ini. Makanya saya yang PWK ini juga saya tes di motor yang ini ya kan, supaya hasilnya sama, spek mesinnya semua sama ya kan ya. Cuma knalpot dulu saya tes yang PE itu pakai knalpot D2T, ini saya pakai knalpot RS1. Sama sih, kalau knalpot nggak terlalu mempengaruhi jauh ya kan ya. Sekarang kita lihat sampai berhentinya sampai mana, kita lihat nanti bagi 0,3 ya, nanti beda. Jalannya jelek. Oh bentar kan, ini apa lubang ininya, lubang ventilasinya saya belum bikin. Bentar. Oh jadi mati bentar. Saya kasih lubang ventilasi dulu, jadi bensin gak turun. Bentar, saya kasih lubang ventilasi dulu kan. Aduh lupa, maaf ya. Jadi bensin gak turun. Oke, sekarang saya kasih ventilasi dulu pakai cutter. Oke, sudah. Kirain habis, ternyata ventilasinya kan udah ya. Ventilasi udah dibolongin. Sekarang tuh kan jadi nih. Wow. Bentar kan, saya nggak akan skip videonya kan ya. Ini saya. Oke, lanjut ya. Maaf, barusan agak mati karena lubang ventilasinya nggak ada. Di botol itu harus ada lubang ventilasi ya, jadi bensin turun. Oke, lanjut ya. Ada ngebutnya juga ya, karena pas waktu kemarin saya tes yang PE28 itu kecepatannya bervariasi, kadang 40, kadang 60, kadang ngebut kayak barusan. Ini juga sama ya. Ini saya sekitar 60 kilometeran, samalah dengan waktu pas saya bawa kemarin kan.
waktu saya bawa kemarin si PE28. Nanti saya linknya sediakan di deskripsi ya kan ya, untuk si PE28 pengetesannya. Tapi jangan dulu lihat yang itu, lihat dulu yang ini tamat, baru lihat yang link PE28. Jadi kita tahu perbandingannya sampai tamat ya kan ya. Oke. Dengan spek mesin yang sama ya, bahkan tekanan ban pun saya samakan ya. Depan tekanannya 20, belakang 22 ya. Sampai tekanan bannya pun saya samakan. Ya. Pilot jet, main jetnya juga saya samakan. Ini pilot jetnya 50, main jetnya 145 ya kan. Ini settingan basah ya. Karena waktu yang saya tes PE28 juga itu pilot jet 50, main jet 145. Itu settingan basah ya kategorinya, karena settingan biasa itu pilot jetnya 48, main jetnya 142 ya. Makanya ini saya samakan juga. Pilot jet, main jet saya samakan, setelan angin saya samakan ya kan ya. Kita lihat, ini masih ada. Nanti kita hasilnya kita bagi 0,3 kan. Apakah bedanya tipis atau jauh? Kalau bedanya tipis, kategorinya berarti masih normal ya kan ya. Kalau jauh ya berarti memang terbukti mitos PWK 28 boros itu adalah fakta. Mitos kok fakta ya kan. Ya oke. Bentar. Kita lihat sejauh mana kan treknya yang sama kan. Nanti saya tahu kalau pas habis berhentinya di dekat mana ya. Kita lihat kan. Karena memang faktanya PWK itu boros. Oke. Ini kecepatan 60 di speedo ya, karena kemarin patokannya sekitar seginian lah saya juga. Nanti bisa dikalkulasi bedanya berapa kilo alias berapa persen ya kan ya. Ini baru 3,8 kilo. Kayak memang sih sejauh ini saya pakai PWK itu memang lebih boros, tapi saya nggak buktikan langsung sedetail ini gitu. Ini juga kayaknya pasti menurut saya tetap irit PE deh. Tapi kan kita nggak tahu bedanya berapa kilo ya per liter. Nanti kita hasilnya bagi 0,3 ya kan ya. Kayaknya ini mah udah bentar lagi juga udah mau habis si PWK. Ini yang saya pakai PWK KX ya kan ya. PWK KX original, bukan yang KW-KW ya. Kalau kemarin saya pakai PE28 yang tipe non superflow. Nah, nanti juga saya pingin tes juga PWK 28 yang ini ya, yang superflow. Karena yang kemarin saya tes itu PE28 non superflow alias PE28 normal ya kan ya. Karena sekarang banyak tuh ya yang PWK apa, yang PE ala-ala PWK, ada power jetnya, moncongnya superflow ya. Nanti kita pingin tes juga ya yang PE28 superflow. Jadi kita bisa bandingkan PE28 yang normal, PWK 28 sama PE28 superflow ya kan ya. Kita lihat segimana sih perbandingan borosnya. Jadi bisa jadi referensi buat kalian yang pingin pilih karburator, apalagi mikir irit-irit nih. Oh irit nih, pingin irit nih buat touring ya. Kalau jauh misalnya PWK dengan PE28 tentu layak dipinang PE28 ya kan ya. Kalau performa menurut saya sih hampir sama sih antara PWK dengan PE. Hampir sama, tapi bukan berarti sama ya. Tetap PWK menurut saya lebih unggul ya kan ya. Makanya saya lebih banyaknya pakai PWK. Ini kita lihat kilometer menunjukkan 5,2. Bahan bakar masih ada sedikit. Kayaknya ini memang benar PWK lebih boros sih. Ya. Kita lihat karena ini bensinnya udah mau habis 0,3, nanti kita bagi ya kan ya. Dengan metode pengendaraan yang sama ya, waktu saya tes PE sama PWK ini. Tapi kayaknya jauhnya lumayan beda nih. Jadi segini udah mau habis. Waktu saya motor yang sana ya, jadi metodenya gitu ya. Dikosongkan dulu karburator, dikasih bensin 0,3 liter ya kan ya. Memang boros nih PWK nih. Udah bentar lagi kayaknya habis, bentar lagi kayaknya mati kan. Tapi kita lihat
6, berapa? Apakah 6,5? Ah, mana mobil ngehalangin lagi. Oke. Kita lihat. Ini udah 6,5. Kita lihat sejauh mana ini sampai berhenti. Ini kayaknya udah mulai habis, sisa di mangkoknya aja. Metode pengendaraan sama ya kan ya? Ada ngebut-ngebutnya kayak tadi ya kan ya? Dikit lagi kan? Kita pengen lihat bedanya jauh atau tidak kan ya? Situasi lalu lintas ramai lancar. Oke, habis di sini. Oke, habis kan ya? Waduh, tuh 7,2. Ini habis ya kan? Berarti memang lebih boros PWK, tapi nggak kita hitung ya bedanya berapa liter. Karena kemarin waktu saya pakai PE, saya berhentinya di sana kan ya, sekitar 1 kiloan berikutnya. Ini 7,2 kan ya, saya ambil kalkulator kan. Saya ambil kalkulator dulu ya. Kita bagi ya. Kita bagi hasilnya berapa ya? Bentar. 7,2 dibagi 0,3. Berarti 24 km per liter lah ya kan ya. Kalau yang kemarin sana saya PE 28 itu ini ya hasilnya 7,2 ya. Dibagi 0,3 hasilnya 24 km pas ya. Jadi 24 km per liter, sementara kalau saya pakai PE 28 itu 28,3. Bedanya tipis banget sih sebetulnya ya. Coba berapa persen kan perbedaannya kan? Bentar ya. Oke, ini habis ya kan ya, tuh habis banget kan. Ini 24 km per liter ya kan ya untuk si PWK 28 ya. PWK 28 24 km per liter, sementara PE 28 yang non superflow itu sekitar 28,3 km per liter. Jadi hitung kan bedanya cuma berapa berarti ya? 4,3 km per liter ya antara si PWK dengan si PE yang non superflow atau PE normal pada umumnya. Jadi bedanya berapa persen kan? Jadi kita tinggal hitung aja kan, kalau motor kamu misalnya FU pakai PE 28 itu 40 km per liter, tinggal kalau PWK kalkulasikan aja dari beda ini berapa persen ya kan ya. Jadi kira-kira berapa persen kan? Ini tolong hitung, saya malas ngitung. Kalau bedanya yang satu 28,3, yang satu 24, berapa kilometer per liter itu bedanya kan? Tinggal nanti kalkulasi kalau motor kamu misalnya pakai PE 28 di Jupiter MX misalnya dapat 50 km per liter, berarti PWK dikalkulasi aja persennya, bedanya segitu ya. Jadi ternyata terbukti motor saya ini irit banget kan, pakai PWK aja bisa sampai 24 km per liter, pakai PE itu bisa sampai 28,3. Standarnya aja klaim pabrik dari si Kawasaki itu adalah 30 km per liter. Oke, itu aja kan pembuktiannya, bisa jadi referensi bagi agan-agan yang mau meminang karburator ya. Kalau touring memang cocoknya sih ini ya. Kalau touring memang cocoknya PE ya kan ya. Kalau pingin kebut-kebutan tentu PWK ya kan ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik. Gas, gas, gas.